bukunya. Yang belum punya buku silakan diambil satu ini. Siapa yang bu? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan didengarkan namanya dulu. Ada yang tidak ada, Kak? Ada. Berapa orang? Sudah, silakan didengarkan namanya. Putu Mary Wulandari. Hadir, Pak. Gusti Kades Swardana. Ilo Wulandari. Hadir, Pak. Gede Marwan Saputra. Ilo Notiani. Hadir, Pak. Keras-kerasnya. Hadir, Pak. Yuni Sri Yuningsi. Hadir, Pak. Kutieni Mulyani. Hadir, Pak. Komang Saputra. Kutiudi. Made Alvin. Kenapa banyak sekali yang tak hadir ini? Made Pina Sweti. Hadir, Pak. Anak Ram. Kasih keras-kerasnya. Niwayan Sumadewi. Hadir, Pak. Nikomang Sepiani. Hadir, Pak. Nilo Sugiari. Hadir, Pak. Nenga Pika Andi. Pak. Nikale Tirtaningsi. Hadir. Nyoman Aditya Pertama. Suediana. Hadir, Pak. Wayan Rudiarsa. Hadir, Pak. Siapa lagi yang belum disebut namanya? Siapa namanya? Ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya mohon berdiri semua dulu. Sebelumnya, Om Swastiastu. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, minggu yang lalu masih diingat dengan mata pelajarannya? Minggu yang lalu masih diingat mata pelajarannya? Apa mata pelajaran minggu yang lalu? Ya, minggu yang lalu yaitu tentang Jadu Sakti. Ingatlah apa artinya Jadu Sakti? Artinya sifat kemahakuasaan Tuhan. Satu orang coba saya tanya, Ilo Sepiani. Jadu Sakti apa artinya? Putu Mary Wulandari, masih ingat? Jadu Sakti apa artinya? Jangan ragu-ragu, kasih keras-kerasnya. Gila yang besar itu. Artinya sifat kemahakuasaan Tuhan. Ya, artinya sifat kemahakuasaan Tuhan. Kemudian
Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan materi. Yang sudah punya buku silakan dibuka halaman 66. Yang sudah punya buku. Di bagian B di situ saya kasih kesempatan untuk semuanya dibaca di halaman 66. Coba dilihat sudah bagian B. Menunjukkan berlaku disiplin sebagai wujud rasa tanggung jawab atas kebesaran Sang Hyang Widi sebagai cadu sakti. Silakan saya kasih kesempatan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Saya kasih kesempatan kepada semuanya untuk membaca mulai dari halaman 66 bagian B sampai dengan halaman 68. 10 menit dibaca, dipahami. Silakan dibaca. Tidak usah bersuara, baca dalam hati. Dipahami apa maksudnya pembacaan itu. Semua dulu santai. Enggak, semua. Waktunya lagi 5 menit. Silakan diperhatikan kembali untuk
materi kita hari ini yaitu mengenai apa itu catur sakti. Catur sakti itu sama artinya dengan catur sakti. Catur sakti sama artinya dengan apa? Catur sakti. Kalau di pelajaran kelas 4 lalu masih ingat nggak ini apa itu catur itu? Catur. Empat. Ya, itu 4. Sakti sama dengan apa? Seperti tadi yang kita sebutkan di sini. 3. 3. Kan yang 3 ini catur sakti. Kekuasaan. Catur sakti sama artinya dengan catur sakti, yaitu 4 kekuasaan Sang Hyang Widi atau Tuhan. Catur sakti, sekali lagi catur sakti sama artinya dengan catur sakti, yaitu 4 kekuasaan. Di situ ada bagian-bagiannya. Silakan diperhatikan di bukunya yang sudah dibaca tadi. Itu ada bagian-bagian catur sakti di situ. Yang pertama di situ apa disebutkan di situ? 1. Beraku sakti. Yang pertama di situ ada Prabu Sakti. Silakan diperhatikan ini poin-poinnya saja dulu ini. Sebentar ada. Ini ada Prabu Sakti. Prabu artinya Maha kuasa. ya, betul sekali, Maha Kuasa. Prabu artinya Maha Kuasa atau kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memiliki kemahakuasaan. Misalnya, yang contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi, misalnya diperhatikan kemari contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Misalnya ada orang yang menggunakan parang dengan cara menusuk badannya. Ada orang mau bunuh diri, dia menggunakan parang atau pisau dengan cara menusuk badannya. Itu pisau sudah masuk ke dalam perutnya. Kira-kira orang itu bisa mati atau tidak? Bisa mati, bisa juga apa? Tidak. Bisa mati, bisa juga tidak. Kalau dia mati, berarti siapa yang menghendaki dia mati? Tuhan. Kalau dia tidak mati, kemudian di situ ada pertanyaan. Ini gambar-gambar disesuaikan dengan pembahasan yang ada di papan tulis ini. Disesuaikan dengan ada pertanyaan di situ. Silakan kelompok 1 diambil. Ada pertanyaannya di situ, didiskusikan secara bersama-sama kelompok 2. Didiskusikan secara bersama-sama, kemudian kelompok 3. Silakan kumpul di balik tidak dengan kesana.
belakang situ, di belakang situ ditulis. Kelompok 3. Kan ada pertanyaan di sini. Apa yang kamu ketahui tentang asal dalam kaitannya dengan dana sakti? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ini, satu, apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dalam kaitannya dengan dana sakti? Kamu paham dulu dana sakti. Setelah kamu paham itu tidak apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah, gambar depan dalam kaitannya dengan dana sakti. Ini dipahami dulu. Apa yang dimaksudkan. Kelompok 3 siapa bukannya di situ? Belum. Biryani. Ini gambar kamu apa namanya? Jelaskan sesuai dengan gambar ini tadi. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dalam kaitannya dengan dana sakti? Dana sakti. Kamu baca di pasal bersifat mahal. Banyak penjelasan segala macam kebutuhan. Ya, waktunya lagi 5 menit untuk kelompok 2 dengan kelompok 3 karena hanya satu yang ada di sini. Waktunya lagi 5 menit.
Kerjakan secara ya, berkelompok. Simpan bukunya di bawah. Dibaca di bawah, jangan diketikkan. Yang lain, kelompok yang lain, silakan dikumpul. Satu orang saja. Sebelum kita membahas kelompoknya, silakan duduk seperti awal. Silakan duduk seperti awal. Jadi ada saya kasih gambar. Kemudian ada juga ini. Dalam kaitannya dengan bagian-bagian Caru Sakti. Kemudian sudah di bawahnya situ sudah ada pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung di situ. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dalam kaitannya dengan Prabu Sakti? Untuk kelompok 1 dia menulis di situ tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya selain Tuhan. Jawabannya sudah bagus. Nah, untuk kelompok 2 berikutnya. Kelompok 2. Ini gambar apa ini? Itu kelompok 2. Gambar apa ini? Hah? Manusia. Manusia dari lahir. Kemudian dewasa, orang tua, kemudian kembali ke apa? Kemudian ada pertanyaannya di bawah situ. Apa yang kamu ketahui tentang gambar di bawah dalam kaitannya dengan Ibu Sakti? Masih ingatkah dengan apa itu yang dimaksud dengan Ibu Sakti itu apa? Sifat Tuhan bagaimana yang disebut dengan Ibu Sakti? Ada. Jawabannya juga sudah betul. Dia menulis di situ, Tuhan meresap pada semua benda-benda. Sifat beliau, setiap benda dapat dikatakan ciptaan Tuhan, artinya ada tapi tidak kelihatan. Ya, betul sekali. Tuhan ada pada setiap ciptaannya. Tuhan itu ada pada setiap ciptaannya. Beliau ada tapi tidak kelihatan. Dia tulis di situ. Ini jawaban yang paling bagus untuk kelompok 2. Nah, coba dilihat. Kelompok 3 sebenarnya sama dengan pekerjaannya kelompok 1. Sama. Kemudian pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas dalam kaitannya dengan Janana Sakti? Apa yang dimaksud dengan Janana Sakti tadi saya jelaskan. Apa itu Janana Sakti itu? Sifat Tuhan bagaimana? Sifat Tuhan Maha Tahu. Dalam kaitan penjelasannya, apa tadi Janana Sakti? Adalah Tuhan Maha Tahu dan Maha Melihat, mendengar
tidaklah ragu-ragu menggunakan upacara persembahyangan sekalipun dalam waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Betul juga jawabannya, artinya setiap orang yang sembahyang itu mau di sini. Kalau misalkan kita sembahyang di pura kita, Pura Desa Rio Mukti, kemudian ada orang juga sembahyang di Parung. Apakah Tuhan semua tahu? Tuhan pasti tahu semua. Jawabannya juga bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk materi kita hari ini Bapak akhiri, dan semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, sebelum kita akhiri materi kita, mari saya minta semua mengambil sikap pada sana. Silakan berdiri semua. Mari kita tutup materi kita dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi.